Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dauzo21. Kita membahas lagi nih moda transportasi. Jadi di Instagram gue nih banyak banget permintaan beberapa dari teman-teman yang ingin minta beberapa review sepeda-sepeda upgrade ya. Salah satunya minta juga yang paling banyak tentang sepeda folding atau seli. Nah, jadi di depan gue nih udah ada satu sepeda. Ini sepeda folding atau seli simple upgrade ya di sini. Jadi nggak terlalu banyak upgrade dan ini dipakai rutin untuk bike to work. Folding ini atau sepeda lipat ini memang lagi tren ya di Indonesia, dan memang ini menjadi salah satu tren yang lagi hype karena sekarang juga di masa-masa new normal ini banyak orang yang lagi keranjingan dengan sepeda nih. Salah satunya sepeda-sepeda folding ya, seperti Brompton, dan juga salah satunya sepeda-sepeda seli seperti ini nih. Oke, sebelum kita lebih jauh tentang beberapa part yang ada di sepeda ini, gua akan menjelaskan ini adalah sepeda folding atau sepeda lipat ya, bisa dibawa kemana-mana, jadi cocok buat kita misalnya bike to work karena dia bisa masuk ke moda transportasi lain seperti MRT ataupun juga di Transjakarta. Nah, sepeda ini adalah sepeda lipat merek Element dan serinya ini adalah Element Nix ya, tahun 2020, full black seperti ini, dengan dibanderol harganya kurang lebih waktu itu ya di 4,1 juta. Saat ini udah pasti harganya lebih tinggi lagi. Element ini diproduksi di Indonesia, pabrikannya itu besar sekali, ada di daerah Jawa Tengah yaitu di Kendal. Nah, Element ini memproduksi berbagai macam frame atau sepeda dari beberapa tipe ya, dari mountain bike atau MTB dan juga sepeda seli seperti ini, termasuk juga ada beberapa sepeda-sepeda lainnya. Nah, kita akan ngebahas khusus di Element Nix ini. Nah, Element Nix ini barang-barang yang lagi diincar oleh para goeser ya, karena memang bentukannya yang memang trendy, dan ini salah satu juga sepeda folding yang cukup modern untuk saat ini dengan bentukan frame yang memang cukup aerodinamis. Dia single seperti ini dan bisa dilipat dan dibawa ke mana-mana. Dan untuk standarannya aja sebenarnya untuk Element Nix ini sudah cukup baik ya, dari beberapa part-partnya yang nanti akan gue jelasin. Kita sekarang langsung ngebahas sedikit dari si Element Nix ini. Sepeda ini sudah ada beberapa perubahan upgrade ya dari beberapa part yang akan gue sebutin, tapi sekali lagi kita akan ngebahas dari basicnya, yaitu dari framenya. Walaupun framenya masih berbahan dasar steel ya, belum alloy, tapi waktu itu katanya sih Element Nix yang di tahun sebelumnya itu berbahan dasarnya sudah alloy, tapi entah kenapa sekarang dijadikan steel. Entah maksud dari cost produksi atau apa, gue juga kurang paham. Tapi di sini cukup agak enteng sih, masih terbilang cukup ringan sih kalau menurut gue di framenya. Ini hampir keseluruhannya dia steel ya di framenya ini. Ini juga seat postnya masih bawaannya dari Element Nix, dia juga berbahan dasarnya seperti steel seperti ini, jadi dia masih belum alloy, agak keras. Dan beberapa part lainnya nih bawaan dari Ion. Kita akan cek dulu di bagian atasnya, di handle postnya ya, dan handlebarnya. Dari handlebarnya ini sudah ada beberapa yang di upgrade, jadi ini masih bawaan dari Element Nix, termasuk lock dari handle postnya. Ini bawaan Ion dan gue suka banget nih locknya, dia ada seperti switchnya warna merah ini, lalu juga triptonic ya, jadi bukan fix, dia bisa diatur untuk ketinggiannya si handlebarnya. Brake levelnya ini masih bawaan dari Element Nix-nya, yang diganti salah satunya yang pertama ini adalah bagian dari gripnya. Nah, gripnya di sini adalah merek United, jadi bawaannya itu dia kayak agak bentuk-bentuk kulit ya, sebenarnya lebih bagus, tapi kalau misalnya tangan kita basah, handle gripnya itu akan licin, sangat-sangat licin. Walaupun bentukannya sedikit-sedikit klasik, tapi kurang bagus ya untuk dari materialnya. Makanya diganti di merek United ini di harga 50 ribuan kurang lebih. Nah, jadi untuk ngegripnya ini dia lebih oke. Dia ada tambahan yang disebut ini handle grip golok ya, kalau beberapa goeser pada bilang. Lebih ngegrip sih kalau untuk kita riding. Lalu kita akan membahas sedikit beberapa aksesoris tambahan yang ada di atas ini ya, di bagian kokpitnya. Yang pertama yang pasti untuk night riding atau misalnya kita riding malam, ini butuh lampu atau senter, dan ini mereknya Cat Eye dan dia rechargeable. Ini dibanderol di harga 150 ribuan dan dia sudah LED, dan menariknya dia juga sudah bisa di charge ya. Dan ini membantu banget saat kita riding malam. Setelah itu ada juga holder handphone. Di sini ada holdernya dan juga ada karetnya, jadi
dia lebih kuat. Enaknya kita bisa mengukur Strava atau beberapa aplikasi lainnya saat kita goes, dan juga kita bisa mendengarkan lewat headset Bluetooth dari holder ini. Apalagi kalau kita bike to work, sangat berguna banget nih holder handphone ini. Dibanderol di harga 25 ribuan, tapi sekarang nggak tahu ya harganya sudah berapa. Tapi saat itu harganya masih murah. Dan locknya ini cukup kuat ya kalau gue bilang, jadi bagus banget nih dibanding lock-lock yang karet biasanya. Harganya waktu itu cukup murah, dan ini cukup baik sih kalau gue bilang untuk materialnya. Oke nih, kita langsung lari ke handle postnya. Di sini masih bawaan Ion ya, jadi vendornya dari Elemenix ini Ion, dan gue sukanya dia ada sistem lock open atau close-nya di bagian kunciannya, dan dia juga ada rollernya, jadi tidak menyebabkan lecet di bagian handle post ini. Dan di sini adalah bagian lipatan dari si sepeda folding ini ya. Kualitasnya sih kalau gue bilang masih terbilang cukup baik sih. Oke, di Elemenix ini sudah ada front blocknya ya, jadi untuk menaruh tas, untuk storage biasanya kita taruh di sini ada sistem lock di front block sini. Ada beberapa sepeda-sepeda Sally yang modern sekarang sudah menggunakan front blocks, atau yang belum menggunakan front blocks biasanya front blocks ini bisa dibeli di beberapa toko part sepeda, dan harganya lumayan sih kalau untuk front block seperti ini. Oke, sekarang kita di forknya. Forknya ini masih standar bawaan dari Elemenix steel ya dia, jadi masih belum chromoly atau belum alloy, dan kondisinya warnanya sedikit matte. Jadi blacknya ini bukan doff tapi agak sedikit nge-matte, jadi nggak glossy banget. Lalu di bagian frame-nya di tengah sini ini juga berbahan steel ya, bukan chromoly. Yang waktu itu kayaknya tahun sebelumnya ini kayaknya chromoly, sekarang sudah diganti steel semua. Dan ada ornamen tambahan atau aksesori tambahan di sini, holder botol dari Rock Bros, dan harganya ini kurang lebih sekitar 45 ribuan ya, gua agak sedikit lupa sih. Holder botol ini cukup mencengkram sih, jadi gue suka banget botol bike atau botol-botol sepeda ini biasanya pas banget. Dan untuk logo elemennya di sini emboss ya, seperti ini elemen. Lalu di bagian ke belakangnya di sini ada serinya yaitu Elemenix. Nah, Elemenix di sini ini kayak stiker tapi langsung di furnish lagi. Nah, seperti ini Elemenix, dan ada beberapa stripping lagi ya, dari forknya dan juga dari bagian frame tengahnya. Nah, di sini arm cranknya bawaan dari Ion, kurang lebih panjangnya standar ya sekitar 160-an kurang lebih. Lalu pedalnya di sini diganti pedal Wellgo. Nah, pedal Wellgo di sini kurang lebih harganya waktu itu di 150 ribuan. Dia belum bearing sih, tapi kalau untuk sepeda atau sepeda folding seperti ini kecil ya. Jadi saat kita melipat sepeda ini dia tidak mengganggu beberapa part di lipatannya nanti. Oke, di bottom bracketnya masih standar, masih Octalink, jadi belum Holotech. Lalu di bagian seat postnya ini besi ya, jadi ini sudah tadi kita bahas di awal ya, seperti ini dia, jadi ada alur-alur garisnya di bagian seat postnya, dan ini bahannya masih besi nih, jadi masih belum bahan chromoly atau belum bahan dari alloy. Nah, di seat postnya sendiri dia juga sudah ada ukuran-ukurannya ya, jadi ini ada ukuran berapa sentimeternya. Oke, lupa di atas tadi ada aksesoris tambahan dari Elemen. Di sini belnya ya. Jadi ini udah tambahan dari Elemenix-nya. Nah, bunyinya seperti itu. Jadi di sini bagian tambahan dari aksesoris Elemenix-nya. Dari brake lever-nya kita langsung ke bawahnya, dia memakai sistem sudah disc brake. Nah, disc brake di sini dia menggunakan vendor merek Tonggu ya. Ini kalau nggak salah merek dari China. Dia bentuknya ini mirip-mirip seperti CS Star. Masih mechanical, belum hidrolik. Di sini menggunakan rotor bawaannya juga 160 mm dan agak cukup tebal sih kalau menurut gua. Cuman memang lebih tebal radius ya. Nah, kalau gue bilang sih untuk brake set ini masih terbilang cukup oke. Oke, dan aksesoris selanjutnya bagian hub dan free hub ya, nanti akan kita bahas yang di belakang. Ini sudah diganti merek Race United Race ya, dan sudah cukup jangkrik sih. Dan velgnya ini menggunakan velg rim 20 dengan double wall seperti ini dari Eclipse, dan rimsnya ini bawaan Ions ya. Dan bawaannya ban diganti ya dengan ban untuk on road seperti ini merek Swallow di 20 kali 150, dan harga bannya ini kurang lebih satunya sekitar 100 ribuan. Jadi kalau dua, teman-teman bisa kalikan dua. Nah, kita langsung bahas di bagian hub, kita ke belakang. Oke guys, di sini memakai United Race, dan disc brake di belakang sama menggunakan Tonggu dari China. Dan di sini kalau menurut gua sudah cukup jangkrik untuk di rims 20 ini. Nah, ini tadi dari bannya, ini adalah ban merek Swallow. Nah, bannya Swallow, tipenya Daily Tire, dan Daily Tire di sini sih kalau menurut gua masih cukup baik ya, dan sudah beberapa kali jalan jarak jauh termasuk ke Jakarta Bogor. Jadi kondisi gripnya nih masih terbilang cukup baik sih untuk ban sekelas Swallow ini di Daily Tire. Harganya lumayan 100 ribuan satunya, tapi mungkin sekarang sudah naik ya.
Oke, coba kita dengarkan suara jangkriknya seperti apa. Oke, sekarang kita ke dapur pacunya. Sprocketnya di sini masih bawaan dari Element Nix-nya, dan bawaan dari Element Nix-nya, vendornya dari RD-nya itu udah merek Sensa ya. Nah, dia tipenya seperti ini, Sensa Ignite. Lalu untuk rantainya ini diganti merek United 9 Speed ya. Merek United 9 Speed ini kurang lebih sekarang seharga 190 ribuan. Dan di bagian chainringnya ini sudah di-upgrade lagi ke 58T merek Light Pro, harganya di 300 ribuan. Jadi 9 speed belakang, 58 chainringnya ini sudah bisa lah untuk dapetin sekitar 40 km per jam kalau emang kita pedalingnya kuat. Lanjut nih, kita di bagian yang salah satu signifikan, yaitu saddle. Saddlenya diganti merek Element sih sebenarnya sudah cukup baik ya, warnanya waktu itu brown sama dengan warna dari hand gripnya. Nah, tapi di upgrade karena memang agak kurang enak, lalu diganti dengan merek Luce. Jadi Luce ini dibanderol di harga 450 ribuan dan dipakainya pun juga cukup enak. Nah, ini kalau dibilang KW-nya dari Saddle Brooks, walaupun dia bukan kulit, tapi ini terbilang kualitasnya cukup baik sih. Nah, jadi di bagian belakangnya sudah dikancing dan tipenya kayak tipe-tipe jahitan seperti ini. Jadi kualitasnya sih kalau gue bilang cukup baik dengan harga 450 ribuan. Nah, ada beberapa aksesoris tambahan seperti di sini ada lampu belakang, dan ini lampu belakangnya dibilang lampu belakang polis dengan harga 75 ribuan. Ini berguna sekali kalau untuk siang dan juga malam ya, karena memang ini cukup terang kalau gue bilang dengan warna biru dan merah bisa bergantian. Nah, jadi beberapa part yang sudah diganti dari sepeda Element Nix ini itu tadi simpulannya adalah dari handle grip, dari saddle seat postnya, pedalnya walaupun belum bearing, terus dari bannya Swallow daily tire, rantai merek United, dan juga dari chainring ya. Chainring dirubah atau di-upgrade ke ukuran lebih besar lagi di 58T. Jadi itu beberapa part yang di-upgrade. Nah, dari bawaan ion cablingnya ini semuanya sudah jack wire ya. Jadi sudah cukup baik karena Element Nix ini salah satu sepeda yang cukup terjangkau awalnya, dan sekarang barangnya pun juga lagi susah, tapi banyak juga yang nyari. Karena kenapa? Karena bawaan atau dari original vendornya atau bawaan dari elemennya Nix sendiri itu sudah cukup bagus sih bentukannya, dan juga beberapa parts yang ada di Element Nix ini. Oke, that's it for today. Jadi sekian aja informasi review dari sepeda merek Element Nix. Ini produksi dari Indonesia, keluaran tahun 2020, harganya 4,1 jutaan waktu itu. Dan di sini frame-nya masih steel ya, jadi bukan chrome moly, cuman tetap enteng, dan kualitasnya kalau gue bilang cukup baik ya untuk di Element walaupun buatan Indonesia. Dan kondisinya ini seperti teman-teman lihat saat ini, walaupun tidak full upgrade tapi kondisinya terlihat masih oke banget. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung aja follow Instagram gue, ada di deskripsi Dozo21, atau langsung aja di komen. Semoga pertanyaan teman-teman bisa terjawab. Oke, semoga informasi ini informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.